Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ani Wahyu Rachmawati, SPSI MSM, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Gender, dan teman-teman mahasiswa kelas ABI 1, ABI 2, dan ABI 3 yang saya banggakan. Puji serta syukur mari kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayatnya kita semua dapat berkumpul pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan kami dari kelompok 9 untuk mempresentasikan materi yang membahas mengenai perbedaan gender dalam kepribadian. Sebelum kita mulai presentasi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Nadila Putri Aulia dengan NIM 209222043 sebagai pemateri 1. Yang kedua ada Renti Mahtopani dengan NIM 209222044 sebagai moderator. Yang ketiga ada Muhammad Subki Putra Cepian dengan NIM 209222030 yang berperan sebagai pemateri 2. Yang keempat ada Septi Chatya dengan NIM 209222035 yang berperan sebagai pemateri 3. Yang kelima ada Riza Regita dengan NIM 209222033 yang berperan sebagai pemateri 4. Yang keenam ada Aldi Leo Faisal dengan NIM 209222050 yang berperan sebagai pemateri 5. Dan yang terakhir ada Wiwit Nurjanah dengan NIM 209222041 yang berperan sebagai notulensi. Baik teman-teman, mari kita mulai presentasi pada hari ini. Materi pertama yaitu membahas tentang landasan teori yang akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Subki. Kepada Muhammad Subki, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Renti yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama, kepribadian, seperti yang dikatakan oleh Lips dalam bukunya yang berjudul A New Psychology of Women, Gender, Culture and Ethnicity 4th edition yang diterbitkan oleh Waveland Press di tahun 2017. Menjelaskan bahwa kepribadian adalah serangkaian karakteristik atau pola perilaku, sikap, dan emosi yang konsisten dan khusus pada individu. Kepribadian mencerminkan bagaimana seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak dalam berbagai situasi. Kepribadian juga terbentuk dari kombinasi antara faktor genetik dan lingkungan, serta berkembang melalui interaksi individu dengan lingkungan sosialnya. Yang kedua yaitu konsep gender dalam psikologi. Menurut Nur Rahman dalam bukunya yang berjudul Psikologi Perempuan, pendekatan konsep kontekstual Indonesia yang diterbitkan oleh Universitas Atmajaya tahun 2011 mengatakan bahwa gender merujuk pada peran, perilaku, dan atribut yang dianggap sesuai untuk pria dan wanita dalam suatu masyarakat atau budaya. Berbeda dengan seks yang merujuk pada perbedaan biologis antara pria dan wanita, gender lebih kepada konstruksi sosial yang dibentuk oleh nilai-nilai dan norma dalam masyarakat. Psikologi gender berusaha untuk memahami bagaimana perbedaan gender mempengaruhi perilaku, kepribadian, serta interaksi sosial individu. Yang ketiga, kepribadian maskulin dan feminim. Menurut Christina Edvardson dalam jurnalnya yang berjudul Perception and Interpretation of Contemporary Masculinities in Western Culture, American Journal of Men's Health mengatakan bahwa konsep maskulinitas secara luas dapat didefinisikan sebagai konstruksi sosial yang mencakup perilaku, bahasa, dan praktik yang ada di lokasi budaya dan organisasi tertentu, yang umumnya diasosiasikan dengan laki-laki, dan dengan demikian secara budaya didefinisikan sebagai tidak feminim. Sedangkan feminim menurut Wood dalam jurnalnya yang berjudul Gender Lives, Communication, Gender, and Culture, Cambridge Learning, mengatakan bahwa kepribadian feminim lebih mencerminkan sifat-sifat seperti empati, kehangatan, kepedulian, dan komitmen terhadap hubungan interpersonal. Individu dengan kepribadian feminim cenderung lebih peduli pada kesejahteraan orang lain dan memiliki kecenderungan untuk menunjukkan kelembutan dalam berinteraksi. Yang keempat, perbedaan kepribadian maskulinitas dan feminitas. Perbedaan maskulinitas dan feminitas bisa dilihat dari gaya bahasa atau cara berkomunikasi. Menurut Giuliano dalam penelitiannya menjelaskan bahwa peran gender pada gaya komunikasi memang tidak dapat sepenuhnya dapat dijadikan alasan perbedaan antara gaya komunikasi pria dan wanita.
Namun, gender telah memberikan kontribusinya melalui proses sosialisasi pada masa pertumbuhan seorang anak laki-laki dan perempuan. Peran lainnya juga dapat tergambarkan melalui adanya seksi dalam bahasa berbicara pria dan wanita dari berbagai budaya tertentu. Mengenai perbandingan gaya komunikasinya antara dua budaya yang berbeda, yakni budaya pria dan budaya wanita, tidak menunjukkan bahwa cara berkomunikasi pria lebih baik daripada cara berkomunikasi wanita. Begitu juga sebaliknya. Namun, perbedaan gaya komunikasi tersebut dapat diamati berdasarkan pengkategorian tertentu, seperti perbedaan saat berbicara, pemilihan topik pembicaraan, cara interupsi, penggunaan kalimat tanya, menggunakan cerita dan guyonan, dan kategori lainnya. Dan yang terakhir, gender dan individual. Menurut Cornel R.W. dalam bukunya yang berjudul Society, the Person, and Sexual Politics, Gender and Power, yang diterbitkan oleh Stanford University Press tahun 2002, mengatakan bahwa gender adalah konstruksi sosial yang menggambarkan peran, perilaku, dan atribut yang dianggap sesuai untuk pria dan wanita dalam suatu budaya. Sedangkan individual adalah konsep yang merujuk pada identitas unik dan karakteristik yang ada dalam diri seseorang yang tidak bergantung pada kategori gender. Perbedaan gender dan individual menurut Cornel R.W. dalam bukunya mengatakan bahwa gender sebagai konstruksi sosial seringkali memberikan pedoman bagi individu dalam menjalani perannya di masyarakat. Namun, individualitas seseorang mencerminkan identitas unik yang tidak sepenuhnya bergantung pada norma gender. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Wiwit. Terima kasih. Pengertian stereotip gender adalah pandangan atau anggapan yang umum di masyarakat mengenai sifat, perilaku, dan peran yang dianggap sesuai untuk laki-laki dan perempuan. Misalnya, laki-laki dianggap sebagai sosok yang lebih kuat dan tegas, sedangkan wanita lebih lemah lembut dan penyayang. Stereotip gender muncul dari norma budaya dan sosial yang diwariskan dan dapat bervariasi antara budaya serta berubah seiring waktu. Konsekuensi dari stereotip ini dapat mencakup diskriminasi dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan interaksi sosial yang mengarah pada ketidaksetaraan gender yang lebih luas. Menurut para ahli, Judith Butler berpendapat bahwa stereotip gender berakar pada norma-norma sosial yang mengharuskan individu untuk mematuhi peran yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin. Ia menekankan bahwa gender bukanlah suatu identitas tetap, melainkan suatu konstruksi sosial yang dihasilkan dan dipraktekkan, yang diulang-ulang dalam masyarakat. Menurut Raymond Connell menjelaskan bahwa stereotip gender berkontribusi pada pembentukan hierarki sosial yang mendukung dominasi laki-laki. Ia menemukan konsep hegemoni maskulin, di mana norma-norma tertentu tentang maskulinitas dipandang lebih tinggi dan lebih idealkan, sedangkan feminin seringkali dinilai lebih rendah. Stereotip ini berdampak pada hubungan gender dan menguatkan ketidaksetaraan gender dalam struktur sosial. Stereotip gender berperan penting dalam membentuk harapan dan perilaku individu berdasarkan jenis kelamin. Stereotip ini menciptakan ekspektasi yang mempengaruhi peran sosial, pilihan karir, dan interaksi interpersonal. Dalam konteks ini, laki-laki seringkali diasosiasikan dengan sifat-sifat kuat dan kepemimpinan, sementara perempuan dianggap lebih emosional dan cocok untuk peran pengasuh. Yang pertama itu adalah contoh stereotip gender dalam pekerjaan. Dokter seringkali diasumsikan sebagai laki-laki, sedangkan perawat lebih sering diasosiasikan dengan perempuan. Hal ini dapat membatasi peluang karir bagi individu berdasarkan jenis kelamin mereka dan mempengaruhi keputusan pendidikan serta pemilihan profesi. Yang kedua itu dalam pengasuhan. Ibu dianggap sebagai pengasuh utama, sementara ayah seringkali dipandang kurang mampu dalam menjalankan peran tersebut. Stereotip ini tidak hanya mengurangi partisipasi ayah dalam pengasuhan, tetapi juga memperkuat pandangan bahwa pengasuhan adalah tanggung jawab perempuan semata. Yang kedua itu ada dampak stereotip gender. Stereotip ini membatasi pilihan hidup individu dan potensi mereka. Akibatnya, ketidaksetaraan gender dalam masyarakat semakin diperkuat, menciptakan kesenjangan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pekerjaan, dan peran sosial. Sekian materi yang
saya dapat sampaikan selanjutnya akan dipaparkan oleh Nadila. Menurut Wilson dan Galter, kepribadian sering dikonseptualisasikan sebagai sejauh mana seseorang menampilkan tingkat tinggi atau rendah dari sifat-sifat tertentu. Sifat adalah pola konsisten dari pikiran, perasaan, motif, dan perilaku yang ditunjukkan seseorang dalam berbagai situasi. Artinya, seseorang yang mendapatkan skor tinggi pada suatu sifat akan menunjukkan keadaan psikologis yang terkait dengan suatu sifat itu lebih sering dan pada tingkat yang lebih besar daripada individu yang mendapatkan skor rendah pada sifat itu. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perbedaan gender dalam kepribadian cenderung lebih besar dalam budaya barat yang lebih maju dengan peran jenis kelamin yang kurang tradisional. Seperti yang bisa kita lihat, kepribadian yang mendeskripsikan maskulin dan feminin. Sifat maskulin itu ada ketegasan, kemandirian, ambisi, dan keberanian. Sifat feminin itu ada sikap empati, kehangatan, kepedulian, dan komitmen terhadap hubungan. Perbedaan gender dalam ciri-ciri kepribadian sering dicirikan dalam hal gender, mana yang memiliki skor lebih tinggi daripada sifat itu secara rata-rata. Pengaruh sosial dan budaya menjadikan masyarakat mempromosikan karakteristik perbedaan untuk setiap gender, dan pandangan modern juga semakin diterima bahwa peran gender dapat lebih fleksibel. Ada beberapa kepribadian yang disebut T5, antara lain yang pertama neurotisme. Neurotisme ini menggambarkan kecenderungan untuk mengalami emosi negatif dan proses terkait sebagai respon terhadap ancaman dan hukuman yang dirasakan. Yang kedua, keramahan. Keramahan mencakup sikap-sikap yang berhubungan dengan altruisme, seperti empati dan kebaikan. Keramahan melibatkan kecenderungan untuk bekerja sama, menjaga keharmonisan sosial, dan mempertimbangkan kepentingan orang lain. Yang ketiga, kehati-hatian. Kehati-hatian menggambarkan sikap-sikap yang terkait dengan disiplin diri, organisasi, dan pengendalian dorongan, dan tampaknya mencerminkan kemampuan untuk mengarahkan pengendalian diri untuk mengikuti aturan atau mempertahankan pengejaran tujuan. Yang keempat adalah ekstroversi. Menurut Depu dan Colin, ekstroversi mencerminkan keramahan, ketegasan, emosi positif yang semuanya telah dikaitkan dengan kepekaan terhadap penghargaan. Yang terakhir yaitu keterbukaan atau kecerdasan, mencerminkan imajinasi, kreativitas, keingintahuan intelektual, dan apresiasi terhadap pengalaman estetika. Terima kasih. Bab selanjutnya akan disampaikan oleh saudari saya, yaitu Septi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ke materi selanjutnya tentang perbedaan maskulinitas dan feminim. Yang pertama ada pengertian maskulinitas. Maskulinitas mengacu pada sifat dan peran yang dikaitkan dengan laki-laki. Sifat ini memiliki sifat biologis dan sosial. Namun, laki-laki dan perempuan memiliki sifat maskulin. Ciri khasnya diantaranya memiliki ambisius, kuat, dan menghindari sifat kewanitaan, menurut Reynald L. Levin 2024. Yang kedua ada pengertian femininitas. Femininitas mengacu pada sifat, perilaku, dan sikap yang dianggap ciri khas sebagai perempuan. Di antaranya seperti kelembutan, keibuan, dan perhatian. Sifat ini juga tidak eksklusif bagi perempuan saja, karena setiap orang juga dapat memiliki sifat femininitas. Pada zaman modern, mendorong fleksibilitas dalam memahami femininitas tanpa mendorong stereotip tradisional, menurut Dictionary 2006. Saya akan melanjutkan tentang perbedaan maskulinitas dan feminim. Maskulin dan feminim merupakan mencerminkan dua sifat kutub yang berbeda, namun sifat ini dapat dimiliki oleh siapa saja tanpa terbatas jenis kelamin. Yang pertama adalah sifat dan perilaku maskulin cenderung kuat, tegas, dan independen, sedangkan feminim menunjukkan kelembutan, empati, dan perhatian emosional. Ada juga perbedaan tentang peran sosial. Maskulin dikaitkan dengan jiwa pemimpin dan pelindung, sedangkan feminim dikaitkan sebagai pengasuh dan pendukung. Ada juga perbedaan tentang ekspresi emosional. Maskulin menahan emosi, sedangkan feminim lebih terbuka. Ada juga tentang perbedaan keterampilan, karena maskulin lebih praktis dan fisik, feminim berfokus pada hubungan dan seni. Yang terakhir adalah perbedaan pengaruh budaya. Budaya sering mengutamakan maskulinitas yang berorientasi pada kompetisi, sedangkan feminitas lebih ke arah harmoni. Saat ini, maskulin dan feminim dapat dipahami sebagai spektrum yang tidak terbatas dalam gender tertentu. Banyak juga individu yang menunjukkan sifat dari kedua kutub tersebut, mencerminkan bahwa fleksibilitas dalam ekspresi diri yang lebih inklusif. Baik, sekian materi yang saya dapat sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Riza. Saudari Riza, dipersilahkan.
Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang gender dan individual. Pengertian gender. Gender adalah konstruksi sosial yang mencerminkan perbedaan peran, tanggung jawab, dan karakteristik yang dianggap sesuai untuk laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat. Konsep gender melibatkan harapan dan perilaku yang dibentuk oleh norma budaya dan dapat berubah seiring waktu serta dalam konteks sosial berbeda. Misalnya, sifat-sifat yang diasosiasikan dengan laki-laki seperti kekuatan dan kepemimpinan, dan sifat-sifat feminim seperti kelembutan dan perawatan sangat dipengaruhi oleh budaya setempat dan sejarah sosial. Perubahan dalam pandangan sosial, gerakan seperti gerakan feminisme dan kesetaraan gender telah berkontribusi pada redefinisi peran gender, memperluas ruang lingkup identitas dan ekspresi gender di masyarakat modern. Selanjutnya, perbedaan antara gender dan individual. Perbedaan utama antara gender dan individual terletak pada sifat dan ruang lingkup keduanya. Gender berkaitan dengan peran sosial yang ditentukan oleh masyarakat berdasarkan jenis kelamin dan seringkali bersifat kolektif serta normatif. Ini mencakup ekspektasi yang ditetapkan untuk laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial tertentu, yang dapat menyebabkan stereotip dan diskriminasi jika tidak ditangani dengan baik. Sebaliknya, individual mengakui kompleksitas setiap orang sebagai entitas yang beragam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Renti. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah masuk pada sesi terakhir, yaitu sesi yang membahas mengenai kesimpulan dan saran yang akan saya paparkan sendiri. Berdasarkan pembahasan yang dibahas oleh rekan-rekan kelompok saya, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, perbedaan gender dalam kepribadian adalah hasil konstruksi sosial dan budaya yang mempengaruhi persepsi dan harapan masyarakat terhadap pria dan wanita. Yang kedua, stereotip gender berperan besar dalam membentuk karakteristik kepribadian maskulin dan feminin yang seringkali dikaitkan dengan jenis kelamin tertentu. Yang ketiga, kepribadian maskulin umumnya dianggap lebih dominan pada pria, sedangkan kepribadian feminim lebih disosiasikan dengan wanita. Namun, pada kenyataannya, setiap individu dapat memiliki kombinasi karakteristik maskulin dan feminim yang unik. Pemahaman akan konsep kepribadian yang inklusif dan fleksibel dapat mendorong kebebasan individu dalam mengapresiasikan diri tanpa terikat oleh norma gender yang sempit. Yang kelima, gender merupakan karakteristik laki-laki serta perempuan yang dibentuk oleh norma budaya yang dapat berubah sesuai konteks sosial. Individual merujuk pada entitas unik dengan identitas dan pengalaman pribadi yang dibentuk oleh berbagai faktor. Perbedaan gender bersifat kolektif dan normatif terkait peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Sedangkan individual bersifat personal dan unik, mencerminkan kompleksitas setiap orang. Baik teman-teman, tadi kesimpulannya. Sekarang saya akan memaparkan tentang sarannya ya. Jadi berdasarkan kesimpulan yang telah didapat, maka kami sekelompok memiliki beberapa saran terkait perbedaan gender dalam kepribadian. Di antaranya, agar masyarakat mengurangi penerapan stereotip gender dan memberikan ruang bagi individu untuk mengembangkan kepribadian mereka sesuai dengan karakteristik masing-masing, bukan berdasarkan ekspektasi gender. Cukup sekian presentasi video pada sore hari ini yang dapat kami kelompok 9 sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kalimat atau kata yang kurang mengenakan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.